Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Adnan, NIM 20087170 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Universitas Negeri Padang tahun 2020. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan memberikan contoh dari fase belajar, ciri umum dan khusus kemampuan fase motorik level 1, dan struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah fase belajar. Fase belajar adalah fase yang menggambarkan keadaan penguasaan keterampilan motorik seseorang dalam melaksanakan gerakan-gerakan olahraga. Terdapat beberapa bagian pada fase belajar, dan pembagian fase-fase belajar motorik bukanlah berdasarkan pada tingkat usia, melainkan pada tingkat kemampuan seseorang dalam penguasaan keterampilan motorik olahraga dalam melaksanakan gerakan-gerakannya. Kemampuan seseorang untuk menguasai keterampilan motorik olahraga yaitu berbeda-beda, yang disebabkan antara lain perbedaan kemampuan kondisi dan koordinasi yang dimiliki, perbedaan usia, perbedaan pengalaman gerakan, perbedaan jenis kelamin, perbedaan kognitif, perbedaan frekuensi latihan, dan sebagainya. Di sini seorang pelatih dituntut untuk mengajarkan teknik-teknik dasar kepada muridnya dalam sebuah olahraga. Saya mengambil contoh dari olahraga futsal. Seorang pelatih futsal harus mengajarkan kepada murid-murid atau atlet-atlet futsal tentang berbagai macam dasar dalam latihan futsal, dengan contoh latihan tendangan, latihan shooting, latihan oper, latihan fisik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri umum kemampuan fase belajar level 1. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat pertama adalah penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Seorang yang berada pada fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. Seseorang pada fase ini dituntut untuk melakukan suatu gerakan atau mengikuti suatu arahan dari seorang pelatih yang menyuruhnya. Sebagai contoh, dalam olahraga futsal, jika pelatih menyuruh semua pemain untuk melakukan latihan passing, maka semua pemain akan melakukan passing dengan instruksi dari seorang pelatih. Yang kedua ada ciri khusus atau yang banyak dilihat. Biasanya pada fase ini kesalahan dalam irama gerakan banyak disebabkan oleh individu yang belum memiliki pengalaman dan belum dapat mengatur tenaga sesuai dengan kebutuhan otot yang bekerja. Pada ciri khusus ini terdapat beberapa macam, yaitu hubungan gerakan, luas gerakan, kelancaran gerakan, kecepatan gerakan, ketepatan dan kekonstanan gerakan, bayangan gerakan, dan program gerakan. Yang pertama ada hubungan gerakan. Hubungan gerakan dari bagian-bagian gerakan dari suatu anggota tubuh ke anggota tubuh lainnya yang masih belum terkoordinir dengan baik. Yang kedua, luas gerakan. Luas gerakan biasanya disebabkan karena kemampuan koordinasinya yang masih belum terbentuk. Dengan demikian, prinsip efisiensi dan efektivitas baik dari segi tenaga, waktu, dan ruangan yang terpakai belum dapat direalisasikan. Yang ketiga ada kelancaran gerakan atau aliran gerakan. Aliran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat-sendat. Kurangnya kecepatan dan percepatan tersebut disebabkan karena pengaruh impuls tenaga yang diberikan. Keempat ada kecepatan gerakan. Contohnya masih lambat atau masih kaku. Yang kelima, ketepatan dan kekonstanan gerakan. Kekonstanan gerakan yang dimiliki oleh individu yang berbeda pada fase tingkat pertama ini boleh dikatakan tidak ada, karena kemampuan yang dimiliki masih belum stabil dan belum dapat diukur.
Yang keenam, bayangan gerakan. Bayangan gerakan yang berhasil dibangun oleh individu yang berada pada fase tingkat pertama masih kurang lengkap. Dan yang terakhir, program gerakan. Artinya, program baru memuat komponen-komponen gerakan yang bersifat umum atau yang penting-penting saja dan belum terperinci. Selanjutnya atau yang terakhir, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri kemampuan penerimaan dan pengolahan informasi fase belajar tingkat pertama, yaitu ciri-ciri pada fase tingkat pertama dapat dilihat pada aspek penerimaan dan pengolahan informasi. Contohnya dalam pelaksanaan aksi-aksi motorik atau gerakan-gerakan olahraga. Ada 5 indera penerima informasi, yakni penglihatan, penalaran, kulit, otot, dan alat keseimbangan. Implikasi ciri-ciri fase belajar motorik tingkat pertama ke dalam proses pembelajaran. Dengan contoh, seorang guru mengarahkan atau memberi arahan kepada muridnya dalam sebuah olahraga untuk dapat melakukan apa yang diajarkan dan apa yang diberikan oleh sang guru. Dengan contoh, pelatih futsal menyuruh kepada para pemainnya untuk dapat melakukan tendangan atau syutingan dengan benar, atau bisa juga dengan melakukan passing dengan arahan atau pengajaran yang telah diberikan dengan baik. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.